Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian ya teman-teman semua. Mantap jiwa. Tetap putus asa dan jangan semangat dengan kondisi market yang hancur seperti ini ya kawan-kawan. Dan secangkir kopi ya teman-teman harus selalu ada buat menemani ya petang Anda, menyemangati Anda ya, menenangkan pikiran Anda dengan kondisi market yang seperti ini gitu ya. Kalau kita seruput tipis-tipis itu rasanya waduh yahut kayak gitu teman-teman. Walaupun rasanya sangkut dalam untuk saat ini ya. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas perihal market cryptocurrency ya, di mana Bitcoin ini memiliki potensi untuk menyentuh ke arah 26.000 lagi teman-teman. Ya kalau sampai dia nyentuh ya 26.700-an masih tembus lagi ya kemungkinan besar target dia adalah di kepala 25 ribuan teman-teman. Prediksi saya seperti itu ya, mentok di 25 ribuan mungkin bisa sampai ke situlah ya. Dan kalau kita lihat dari sini ya Ethereum ini juga yang mengalami downtrend terlalu parah itu teman-teman, apalagi Cardano ya memang keadaannya seperti ini. Dan Avalanche ini juga kalau menurut saya masih bimbang. Sebenarnya Avalanche ini bagus teman-teman, sebenarnya bagus, tapi untuk masuk ke dalam Avalanche ini ya atau AVAX ini ya teman-teman, saya masih memikirkan beberapa kali karena memang dari Dokwon masih ada cadangan dana di Avalanche ya atau AVAX ini cukup banyak gitu. Kalau dia ngejual ya otomatis dam gitu teman-teman. Jadi ya harus benar-benar wait and see dulu lah, kita pantau market depannya seperti apa. Nah untuk saat ini gimana bisa masuk ke dalam market? Kalau menurut saya pribadi wait and see dulu teman-teman, karena di sini ya kalau kita lihat dari sini teman-teman ini ya, kalian bisa lihat di sini 15 Juni ini akan ada rapat antara The Fed nih perihal gimana nih menghadapi inflasi yang membengkak seperti ini gitu teman-teman ya. Dan di sini pun waktunya keputusan suku bunga The Fed itu kan tanggal 15 Juni ya, waktunya 3 hari lagi teman-teman, 3 hari 7 jam ya. Ini adalah waktu di mana akan ada pengumuman perihal suku bunga The Fed ini teman-teman. Jadi keadaan market cryptocurrency yang benar-benar saat ini hancur, di mana kalian bisa melihat kemarin kenaikan daripada inflasi yang di Amerika Serikat yaitu 8,6%, padahal itu udah melebihi targetnya itu kalau bisa itu di bawah 8,5 ya, 8,5 kalau nggak salah atau 83 kayak gitu teman-teman ya. Ini malah sampai 8,6, jadi melebihi gitu teman-teman dari apa yang ditargetkan. Jadi ya mau nggak mau nih The Fed akan gencar menaikkan suku bunganya. Nah dampaknya terhadap cryptocurrency apa? Ya seperti yang kita bahas kemarin, masih banyak yang bingung perihal apa yang saya sampaikan. Jadi gini, logikanya seperti ini teman-teman. Jika kalian menaruh aset di suatu bursa A kayak gitu ya teman-teman, dengan menawarkan suku bunga 5%. Nah ketika ada bursa baru nih, wow, dia menawarkan suku bunga 10%, otomatis apa? Yang di 5% itu tadi mereka dicabut ya, mereka cabut terus masuk ke dalam yang bunganya besar yaitu 10%, kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi terhadap market cryptocurrency mereka itu pada menjabut gitu, nyabut investasi mereka di cryptocurrency dan beralih ke dolar gitu teman-teman, dialihkan ke dolar karena apa? Akan ada kenaikan suku bunga nih dari The Fed, jadi lumayan gitu teman-teman. Jadi ini market crypto dengan dolar atau dengan The Fed ini sebenarnya dikuasai oleh mereka yang mempunyai uang banyak itu teman-teman. Jadi dikuasai ya, benar-benar dikuasai. Jadi ketika para cukong, para bandar ini menarik asetnya di cryptocurrency, mereka besar-besaran nih, ibaratnya ngejual besar-besaran Bitcoin mereka, otomatis apa? Harga daripada Bitcoin akan dump. Itu akan diikuti oleh altcoin lainnya teman-teman, akan diikuti oleh altcoin lainnya yang mengalami dump. Nah ketika mereka sudah ngejual nih, dipindahkan dulu ke dolar ya kan, dengan mendapatkan bunga yang lumayan lah ya, mereka nabung dolar gitu dengan bunga yang lumayan seperti itu teman-teman. Jadi gambarannya seperti itu. Nah ketika ini nanti market crypto udah bener-bener di dasar, ini para cukong ini masuk lagi ke crypto, dia membeli Bitcoin jebret, harganya akan naik lagi, naik. Itu membuat apa? FOMO para pemain retail kecil gitu. Ketika retail kecil ini ikut-ikutan masuk jebret naik, yang retail kecil untung udah profit tapi
nggak di take profit, ya udah paus yang take profit dump lagi. Nah, kurang lebih permainannya seperti itu teman-teman. Jadi untuk saat ini terhadap market cryptocurrency wait and see dulu teman-teman ya, kita nunggu hasil daripada the Fed, daripada kalian masuk sekarang padahal 3 hari lagi ini akan ada pengumuman dari The Fed perihal suku bunga. Lebih baik tahan dulu, kita lihat perkembangannya 3 hari ke depan, minggu depan itu teman-teman ya, kita lihat pengumuman dari The Fed. Ini hasil apa ya, keputusan suku bunga kan nanti di tanggal 15 teman-teman, kemungkinan besar itu diumumkan pada tanggal 16 atau bahkan pas hasil rapat ada pengumuman, kita juga nggak tahu. Tapi kalau menurut saya nanti pas tanggal 16 kayaknya ada pengumuman perihal hasil The Fed ini. Seberapa persen dia naikin suku bunganya, atau lebih besar dari yang kemarin atau di bawahnya kemarin. Kalau melihat dari CPI yang berkelanjutan saat ini di mana 8,6% tersebut kemungkinan akan lebih besar daripada yang kemarin gitu teman-teman. Kemungkinan besar seperti itu. Dampaknya ya terhadap market ya ini sekarang kalian bisa merasakan dampaknya kan, dampaknya memang udah downtrend banget gitu. Di mana Bitcoin sempat menyentuh kepala 32 ribuan di minggu kemarin ya. Hari ini dibanting lagi sampai ke 27 ribuan. Bahkan bisa jadi nyentuh ke 25 ribuan. Karena apa? Ya satu pendukungnya untuk downtrendnya ya salah satunya ini ya teman-teman, di mana inflasi membengkak, The Fed ingin menekan inflasinya dengan menaikkan suku bunga, terus perang Rusia Ukraina yang sampai saat ini belum kelar-kelar. Nah, jadi sebenarnya inflasi ini bisa ditekan ya ketika memang perang Rusia Ukraina ini benar-benar udah nggak ada gitu, damai gitu teman-teman. Jadi kemungkinan kalau itu udah clear, market crypto itu bisa enak lagi tuh pergerakannya teman-teman. Bisa enak lagi pergerakan market crypto itu, bisa ya ibaratnya kalau dibilang turunnya nggak terlalu dalam, naiknya juga nggak terlalu signifikan. Jadi memang enak itu, naik turun dikit, naik lagi turun dikit, seperti itu. Kayak lewati gunung turunin lembah, atau apa ya, lewati lembah mendaki gunung ya, lagunya Ninja Hattori, kurang lebih seperti itu. Jadi saran dari saya untuk saat ini terhadap market ya teman-teman, terhadap market cryptocurrency saat ini kita wait and see dulu ya. Ini nah ini salah satu portofolio saya yang mungkin ada di Maxi Global ya teman-teman, karena di Maxi Global saya juga, kalian bisa melihat sendiri ini ini aset saya yang di Max ya. Ini akun yang belum login teman-teman, di HP satunya yang udah login tapi sama gitu ya. Yang di Max ini minusnya waduh 99% minus. Belum yang di Binance ya. Belum juga yang di toko kripto, di Hotbit. Aduh, remuk riri ya, intinya memang hancur semua gitu teman-teman. Jadi saya itu setiap exchange ada gitu teman-teman, ada ya, ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda gitu teman-teman untuk apa ya, aset saya gitu teman-teman. Contohnya Shiba Inu saya di Max juga ada, di Hotbit ada, terus di toko kripto sama Indodax di 4 platform tersebut saya ada ya. Terus untuk BRIS saya adanya di Max sama di Hotbit. Sama kalau yang di Binance ya ya kayak Ethereum. Kalau BTC saya belum masuk teman-teman ya. Ya seperti itulah keadaan portofolio saya, memang benar-benar downtrend, hancur. Ya memang untuk saat ini kalau bisa wait and see dulu, kita mantau market ke depannya seperti apa gitu teman-teman. Jadi jangan termakan isu-isu yang beredar di luar. Wah masuk ini, Serok ini, diskon besar ini, waduh mantap jiwa dan sebagainya. Remuk ya, remuk wis tak jamin tuh, remuk. Untuk saat ini kita mending menunggu hasil The Fed nanti. Ketika udah ada keluar di The Fed ini, kemungkinan besar akan ada recover ya. Mungkin seperti itu jika memang suku bunganya nggak terlalu over gitu teman-teman. Nah mungkin ini dulu perihal market cryptocurrency, semoga bisa membantu sedikit-sedikit lah pengetahuan kita. Salam cuan.